Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cheng Xiaoyu mendekati Raja Semut sambil tersenyum. Dan dia menggunakan, memukul titik vital, di punggung Raja Semut. Tidak, itu adalah pisau acak. Saat ini, informasi sistem muncul. Gemerincing. Musuh telah dimusnahkan olehmu. Naik tingkat. Naik tingkat. 039. Bagus. 039. Dia mengepalkan tinjunya dengan gembira. Namun, suasana bahagia itu tidak bertahan lama. Seong Jinwoo Hunter. Teriak Bai Yulho. Cheng Jinyu menoleh dan melihat ekspresi Bai Luhao agak gelap. Dia berlari ke sisi Bai Luhao. Pemburu lain yang sangat gembira dengan jatuhnya Raja Semut juga mengincar Bai Luhao. Hunter Chahein, dia. Cheng Jinwoo meletakkan tangannya ke arah Chahein, dan hampir tidak bisa merasakan napasnya lagi. Situasinya tidak baik. Ekspresi Cheng Jinwoo juga menegang. Tidak ada waktu sekarang. Bahkan jika dia segera terbang kembali ke Kaiser, dia tidak punya waktu untuk mencari terapis untuk merawat Chahein. 039. Apakah ada cara lain? 039. Dalam sekejap, Seong Jinwoo memikirkan cara untuk memperlakukan Chahein. Seong Jinwoo yang berjongkok untuk memeriksa kondisi Chahein berdiri. Dia menoleh ke fotografer dan berkata, "Bisakah saya menyusahkan Anda untuk mematikan kamera sementara?" Bab 122. Hah? Kamera? Fotografer itu tampak agak panik. Kuat? Ya. Ekspresi Cheng Jinwoo sangat serius. Kenapa kamu tiba-tiba mati? Kuat? Kuat. Cheng Jinwoo tidak memberikan jawaban. Kuat? Kuat. Fotografer segera sampai pada suatu kesimpulan. Seong Jinwoo Hunter adalah dermawan hidupnya. Tidak hanya dirinya sendiri, Hunter Cheng Jinwoo juga memegang nyawa orang lain di tangannya. Dia tidak akan mengabaikan perintahnya. 039. Tapi kenapa kamu meminta saya untuk mematikan kamera? 039. Dia bisa menjamin bahwa seluruh dunia sedang menonton siaran langsung ini. Sebagai seorang fotografer, sulit baginya untuk mematikan kamera dalam situasi seperti ini. Melihat sang fotografer ragu, Cheng Jinwoo berkata dengan tegas. Jika kamu tidak menutupnya, aku akan menghancurkannya. Tidak seperti sebelumnya, nada bicara Cheng Jinwoo dingin saat ini, dan fotografer itu terkejut. Jika Hunter Seong Jinwoo bertekad untuk menghancurkan kamera, bahkan jika semua pemburu yang hadir mencoba menghentikannya, itu akan sia-sia, bukan? Apapun alasannya, dia tidak punya pilihan. Saya tahu. Fotografer melepas kamera di kepalanya dan mematikan daya. Setelah cahaya untuk memastikan kekuatan kamera padam, Cheng Jinwoo mengambil alih Chahein yang sedang dipeluk oleh Baek Yulho. 039. Meskipun saya tidak ingin menakut-nakuti fotografer 039. Jika Anda ingin membantu Chahein, tidak ada cara lain. Seong Jinwoo, yang memegang Chahein dan melihat sekeliling, menghela nafas dan menutup matanya. 039. Apa yang ingin dia lakukan? 039. Mata semua pemburu yang hadir terfokus pada Cheng Jinwoo. Tidak lama kemudian, Cheng Jinwoo membuka matanya. Cheng Jinwoo yang sudah mengetahui arah target mulai berjalan jauh ke dalam sarang semut. Meskipun dia mempercepat langkahnya karena waktu yang mendesak, mengingat keadaan Chahein saat ini, dia tidak perlu lari. Para pemburu yang menatap kosong pada setiap gerakan Cheng Jinwoo juga kembali sadar, dan semua orang mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di tujuan, Cheng Jinwoo dengan hati-hati menurunkan Chahein. Kemudian, dia mengeluarkan mayat semut yang menumpuk satu persatu. Ho? Tampaknya telah menemukan sesuatu, fotografer itu menghela napas pelan. Para pemburu lainnya juga tersentak melihat pemandangan itu. Tubuh dingin Min Shijun terbaring di sana. Bagian atas leher berlubang dan sangat gatal. Semua orang sekarang mengerti mengapa Hunter Cheng Jinwoo baru saja meminta untuk mematikan kamera. Tidak ada yang mau melihat pemandangan seperti itu. Batuk. Bai Luhao, yang memiliki hubungan baik dengan Min Shijun, menutup matanya dengan erat, dan dia tidak tahan untuk melihat secara langsung dan menoleh ke samping. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya.
Bagaimana Hunter Cheng Jinwoo menemukan Min Sejun di antara begitu banyak mayat monster? 039. Jika tidak mengandalkan keahlian khusus, maka hanya ada satu metode. Jawabannya segera muncul. Waktu pancaran panjang gelombang kekuatan sihir manusia dan monster berbeda, Cheng Xiaoyu membedakan perbedaan ini, dan menemukan tubuh Min Sejun yang panjang gelombangnya belum hilang. Jika ini benar, berarti Seong Jinwoo memiliki kemampuan persepsi yang sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh mata monsterku sendiri. Memikirkan hal ini, Bai Lu Hao menatap Cheng Xiaoyu lagi. Min Sejun adalah teman baiknya. Meski hatinya serasa ditusuk pisau, ia tetap ingin menggunakan mata ini untuk melihat dengan jelas apa yang akan terjadi. 039, Hunter Seong Jinwoo, apa yang akan kamu lakukan? Baek Yulho, yang memandang Cheng Jinwoo, Min Sejun, dan Cahai, berkeringat dingin dengan gugup. Selama periode ini, Cheng Jinwoo mengkonfirmasi kondisi Min Sejun. Asap hitam keluar dari tubuh Min Sejun. Ini berarti bahwa kemampuan ekstraksi bayangan dapat digunakan padanya. 039, tentu saja. 039. Gemerincing. Kamu bisa menggunakan ekstraksi bayangan pada lawan. Bunyi bip yang familiar mengingatkannya dengan ramah. Awalnya, ketika Seong Jinwoo mendengar bahwa Hunter Min Sejun mengalami kemalangan, dia sudah tahu bahwa dia bisa menjadikannya seorang prajurit bayangan. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Meskipun lawannya adalah pemburu peringkat S, dia tidak mau mengubah orang yang tidak bersalah menjadi tentara. Bukan itu yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Tetapi, dia menatap Cha-hein yang wajahnya semakin pucat. 039, tidak ada cara lain. 039. Dalam situasi di mana setiap detik berarti, jika Anda dapat menyerahkan pasien kepada penyembuh terbaik di negeri ini, mengapa ragu? Bahkan jika Min Sejun diizinkan untuk memilih sendiri, dia pasti bersedia. Cheng Jinwoo menekan kesedihannya, matanya tertuju pada tubuh Min Sejun. Berdiri. Namun, itu tidak sama seperti yang diharapkan. Gemerincing. Ekstraksi bayangan gagal. Untuk informasi ini, Cheng Jinwoo setengah terkejut, lebih cemas. Apakah karena level skill mengekstraksi bayangan rendah dibandingkan dengan nilai kemampuan lawan? Atau karena ekstraksi ini sangat kurang optimal? Cheng Jinwoo menepis pikirannya yang mengganggu, dan dia berbicara lagi. Berdiri. Hatinya dipenuhi dengan harapan bahwa Cha-hein akan diselamatkan. Tiba-tiba, mutasi itu menonjol. Uhahaha 1. Terdengar dengungan rendah yang berat entah dari mana, dan angin dingin bahkan bertiup di dalam gua. Para pemburu ketakutan dengan ini, dan mata mereka melebar tanpa sadar. Tuhanku! Itu adalah... Sebuah tangan hitam muncul dari bayangan Min Sejun. Tangan hitam sepertinya tidak ingin tenggelam ke dalam bayang-bayang lagi, berpegangan erat ke tanah. Tiba-tiba, tangan hitam menarik dirinya keluar dari bayang-bayang. 039, kok bisa? 039. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bai Lu Hao, yang menahan napas untuk mengamati, merasa jantungnya akan melompat keluar dari sarafnya. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi Anda dapat melihatnya dengan jelas. Ditarik keluar dari bayangan adalah kekuatan sihir Min Sejun, dan kekuatan sihir ini secara bertahap mengambil bentuk manusia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.